Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Benar Tuhan, dengarlah setiap doa kami. Di hadapan-Mu kami minta ampun Tuhan, apabila kami menyakiti hati saudara kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengikuti kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang setia itu Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu. Kau juru selamat kami, Kau penebus dosa kami. Kau Allah Maha Pengasih, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami besarkan nama-Mu. Hosana bagi-Mu, pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami mengerti firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal bagi kita orang percaya dalam Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan siapa yang mengasihi dan siapa yang dikasihi. Ini satu pertanyaan yang akan menjadi perenungan bagi kita. Dan untuk apa dikasihi? Dan untuk apa mengasihi? Lalu bukti apa dari kasih yang sudah dinyatakan? Bagian firman Tuhan ini sangat menarik sekali, bahwa ayat 16 dari pasalnya yang ketiga dari Injil Yohanes itu didahului dengan satu ayat yang merupakan kutipan dari kitab Bilangan pasal 21 yang menceritakan tentang orang Israel yang melawan Allah dan Musa, sehingga Allah murka dan mengirim ular tedung untuk mematuk orang Israel, sehingga ada begitu banyak orang Israel yang meninggal. Tetapi Musa atas perintah Tuhan membuat ular tembaga, dan setiap orang yang dipatuk ular dan memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dia akan selamat. Itu di ayatnya yang ke-14. Dan ayat sesudah dari ayatnya yang ke-16 ini, itu berbicara tentang penghakiman dan penghukuman Allah bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dua ayat ini atau dua bagian ini dijembatani dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Allah mengasihi orang berdosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihi manusia. Dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah pun tetap mengasihi. Allah mengasihi. Dan objek dari kasih Allah itu adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan, untuk apa Allah mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang sudah memberontak kepada Allah? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada satu hal yang sangat penting yang kita ketahui bersama, bahwa upah dosa adalah maut, kematian yang harus dialami oleh semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah mengasihi punya satu tujuan, punya satu maksud yang luar biasa. Itulah kehidupan yang kekal untuk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan kata lain, bahwa Allah mengasihi tujuannya supaya manusia tidak binasa. Tujuannya supaya manusia memperoleh kehidupan. Dan kalau Allah sudah menyatakan kasih-Nya dan kita sebagai orang percaya sudah menerima kasih itu, dan kasih itu harus kita bagikan kepada orang lain, tujuannya apa? Supaya orang lain pun juga menikmati kehidupan. Supaya mereka tidak mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi tujuan Allah mengasihi itu supaya manusia memperoleh kehidupan. Kehidupan yang kekal. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita mengasihi supaya orang lain pun juga menikmati kehidupan yang kekal yang Allah berikan.
Itu menunjukkan bahwa kasih Allah bukan kasih yang murahan, kasih Allah bukan kasih yang sembarangan. Tetapi ini kasih yang diberikan oleh pribadi yang kekal dan kasih yang berdampak kepada kehidupan yang kekal. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kasih itu bisa memberikan satu kehidupan dan bisa membawa manusia pada kehidupan yang kekal? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib. Itulah darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Dosa adalah hutang darah. Dan itu harus dibayar dengan darah. Tapi sayangnya tidak ada satu darah manusia yang sanggup menghapus dosa manusia. Dibutuhkan satu darah dari satu manusia, satu pribadi yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Dan darah itu adalah darah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Oleh sebab itu mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa dia harus menumpahkan darahnya? Supaya darah anak domba Allah itu menghapus dosa manusia. Dan ini satu berita besar dalam sejarah kehidupan manusia yang Allah sudah kerjakan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi, kalau Allah begitu besar mengasihi kita dan kita yang sudah menerima kasih Allah, mari kita berbagi kasih. Mari kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang mati oleh karena dosa dan kesalahan. Seperti halnya kita pada masa dulu. Sebelum kita percaya dan menerima karya keselamatan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena kasih dan anugerahnya Allah mengasihi kita menerima kasih itu, kita memperoleh kehidupan. Dan kita yang sudah memperoleh kehidupan, mari kita menyatakan. Mari kita mewujud nyatakan kasih Allah kepada semua orang. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memanggil kita. Supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang pun juga menikmati kehidupan yang kekal. Dan inilah misi Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan tugas itu dipercayakan kepada gereja Tuhan atau orang percaya untuk memberitakan kasih Allah. Mari kita mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Mari kita berbagi kasih Allah seperti Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, dunia ini membutuhkan kasih Allah. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita menunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, budaya, dan sebagainya. Karena semua orang pada prinsipnya dikasihi oleh Allah. Dan kita sebagai orang percaya, kitalah alat-alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ingatlah, kasih Allah membawa dan memberi kehidupan yang kekal. Dan kita bersyukur itu sudah dinyatakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua. Kita bersyukur Allah sudah mengasihi kita. Dan kasih Allah itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib, sudah Engkau berikan, sudah Engkau nyatakan melalui anakmu Yesus Kristus. Dan kasih itu sudah kami terima, kasih itu sudah kami nikmati. Tetapi tidak hanya berhenti di dalam diri kami. Tetapi kami harus menunjukkan kasih Allah. Dengan mengasihi semua orang. Dengan menceritakan kasih Allah kepada banyak orang. Supaya mereka juga menikmati hidup. Supaya mereka
tidak dibinasakan oleh Allah. Allah yang penuh kasih sudah menyatakan kasih-Nya kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Dan kami bersyukur sebagai orang-orang percaya kami dipanggil untuk itu. Membawa kasih Allah yang menghidupkan banyak orang. Ampuni kami jika dalam hidup ini kami gagal dalam mengasihi, kami egois, kami hanya berputar-putar pada diri kami sendiri, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, kami tidak peduli dengan orang-orang yang mati secara rohani, padahal Allah begitu peduli waktu kami mengalami kematian secara rohani. Dan kasih Allah yang menghidupkan kami. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami supaya dengan kasih Allah yang ada dalam hidup kami berkobar-kobar membawa kasih Allah ini kepada banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sekalipun saat ini dalam masa yang sulit, dalam masa pandemi COVID-19, kami tahu Tuhan, sekalipun ada banyak orang yang terpapar virus ini, ada banyak orang yang meninggal, ada banyak keluarga yang berduka, ada banyak orang yang masih dalam perawatan. Kami tahu Tuhan semua sepengetahuan Tuhan dan ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Dan ini juga merupakan satu momen kesempatan bagi gereja Tuhan untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah banyak orang yang berduka cita, yang tidak memiliki pengharapan. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada banyak kesulitan, baik secara ekonomi, bukan hanya bangsa kami, dunia juga merasakan akan hal itu. Tapi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami punya pengharapan bahwa semuanya sepengetahuan Tuhan dan ada rencana Tuhan di balik semuanya itu, termasuk untuk kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kesulitan-kesulitan ini membawa kami itu semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh para menteri. Tuhan tolong mereka yang bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, mengatasi perekonomian yang semakin sulit. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada atau duduk dalam pemerintahan. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga dipakai sebagai Allah di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang besar ini. Terima kasih Bapa di surga. Juga berkatilah setiap pelayanan pekerjaan-Mu, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, berkatilah setiap gereja-Mu di mana mereka berada. Biarlah mereka juga fokus mewartakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kau sudah memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.